Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas A mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pada video ini kami akan membahas materi tentang perkembangan anak pada usia prasekolah. Simak baik-baik ya. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Rizky Chandra Satria, ada Farah Aulia Putrianza, Raisah Nur Aziza, dan Siti Maulida. Apakah yang dimaksud dengan perkembangan anak usia prasekolah? Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan itu sendiri. Perkembangan adalah sebuah proses yang dinamis dan berkesinambungan seiring berjalan dengan kehidupan. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Manusia secara bersamaan mengalami tumbuh dan berkembang secara fisik, kognitif, psikososial, moral, dan spiritual dengan masing-masing menjadi bagian penting dari keseluruhan kepribadian manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan anak. Perkembangan anak adalah bagian mendasar dari perkembangan manusia, yang menekankan bahwa otak dibentuk pada tahun-tahun pertama dari interaksi warisan genetik dan pengaruh lingkungan di mana anak tersebut tinggal. Selanjutnya juga saya akan membahas ke topik utamanya, yaitu tentang perkembangan anak usia prasekolah. Pada usia masa kanak-kanak awal, proses pertumbuhan dimulai pada akhir masa balita, sekitar tahun kedua hingga tahun ketiga sampai pada tahun kelima hingga tahun keenam. Fase ini dikatakan sebagai fase prasekolah oleh Santrop dan dikenal dengan the wonder years, yaitu masa di mana seorang anak memiliki rasa pengetahuan yang tinggi terhadap sesuatu. Sangat dinamis dari kegembiraan, kerengekan, dari amukan ke pelukan. Anak usia prasekolah adalah penjelajah, ilmuwan, seniman, dan peneliti. Mereka suka belajar dan terus mencari tahu bagaimana menjadi teman, bagaimana terlibat dengan dunia, dan bagaimana mengendalikan tubuh, emosi, dan pikiran mereka. Masa ini merupakan periode sensitif, karena selama masa inilah anak secara khusus menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Mereka tahu bahwa dapat melakukan sesuatu yang lebih, tetapi mereka juga dapat menyadari hambatan pada diri mereka dengan orang dewasa, serta kemampuan mereka sendiri yang terbatas. Dengan demikian, perkembangan pada masa prasekolah merupakan periode yang optimal bagi anak. Untuk mulai menunjukkan minat dalam kesehatan, anak mengalami perkembangan bahasa dan berinteraksi terhadap lingkungan sosial, mengeksplorasi pemisahan emosional, pergantian antara keras kepala dan keceriaan, antara eksplorasi berani dan ketergantungan. Para ahli psikolog menyebut fase prasekolah terbagi dalam usia sebagai berikut. Yang pertama, usia kelompok, di mana masa ini anak-anak cenderung ingin mempelajari dasar-dasar perilaku sosial untuk persiapan bagi kehidupan sosial selanjutnya, yaitu di mana mereka masuk ke kelas 1. Yang kedua, usia menjelajah untuk eksplorasi. Pada masa ini, anak-anak cenderung ingin mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, usia bertanya. Pada masa ini, anak cenderung ingin bertanya pada apa yang mereka diketahui terhadap orang dewasa. Yang keempat, usia meniru. Pada masa ini, anak meniru kepada tokoh yang mereka sukai. Dan yang kelima, yaitu usia kreatif, di mana masa ini anak-anak menunjukkan kreativitasnya dalam bermain. Ciri-ciri awal masa prasekolah. Snowman dalam Padmonodewo 2000 menyatakan ciri-ciri anak prasekolah itu berada di usia 3-6 tahun, yang biasanya berada di taman kanak-kanak. Ciri-ciri yang dijelaskan ini meliputi 4 aspek, yaitu ciri fisik, ciri sosial, ciri emosi, dan ciri kognitif pada anak. Yang pertama, ciri fisik. Pada umumnya, ciri-ciri anak prasekolah pada ciri fisik ini sangatlah aktif karena mereka memiliki penguasaan atau kontrol pada tubuhnya dan mereka lebih suka melakukan kegiatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Setelah melakukan berbagai kegiatan, biasanya anak prasekolah itu membutuhkan istirahat yang cukup karena otot besar yang ada pada anak prasekolah itu lebih berkembang dari kontrol jari dan tangannya. Oleh karena itu, mereka biasanya belum terampil dalam melakukan kegiatan yang agak rumit, seperti contohnya mengikat tali sepatu. Yang kedua, ciri sosial. Pada umumnya, ciri-ciri anak prasekolah pada ciri yang kedua ini, mereka menemukan 1-2 sahabat. Namun, sahabat yang mereka temukan ini cepat berganti, karena kelompok bermain yang cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisir dengan baik. Selain itu, permainan yang mereka temukan itu juga bervariasi dan setara dengan kelas sosial ataupun gender mereka. Biasanya juga sering terjadi perselisihan, namun berbaikan kembali.
Yang ketiga, ciri emosional. Pada ciri ini, anak prasekolah lebih cenderung mengekspresikan perasaannya ini dengan bebas dan terbuka. Iri hati juga sering terjadi di antara mereka. Dan pada umumnya, anak prasekolah sering sekali merebut perhatian dari guru yang mereka temukan. Yang terakhir adalah ciri kognitif. Nah, ciri ini anak prasekolah pada umumnya sudah terampil dalam berbahasa. Kompetisi anak juga perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, memahami, dan kasih sayang dari orang tua mereka. Epicurus mengartikan tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan rentang manusia, yang apabila tugas dikerjakan, maka akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sementara, apabila gagal, akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu dan penolakan-penolakan dari masyarakat, dan kesulitan dalam mengerjakan tugas berikutnya. Selanjutnya, tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau keterampilan yang seyogyanya dimiliki oleh individu sesuai dengan usia atau fase perkembangannya, seperti tugas yang berkaitan dengan perubahan kematangan, persekolahan, pekerjaan, atau hal lainnya. Secara umum, anak-anak yang berada pada masa prasekolah memandang suatu kesatuan yang utuh sehingga pengetahuan mereka bergantung pada objek nyata, lingkungan, dan pengalaman yang mereka alami. Gunasa tugas-tugas perkembangan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Agar anak dapat mengenal jenis kelamin dengan baik, maka orang tua perlu memperlakukan anaknya dengan baik dengan memberikan alat mainan, pakaian, maupun aspek lainnya sesuai dengan jenis kelamin anak. Yang kedua, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis. Untuk mencapai kestabilan jasmaniah bagi anak diperlukannya waktu sampai usia 5 tahun. Dalam usia proses tersebut, orang tua perlu memberikan perawatan yang intensif, baik menyangkut pemberian makanan yang bergizi maupun pemeliharaan kebersihan. Yang ketiga, membentuk konsep sederhana tentang realitas sosial dan fisik. Dunia bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks. Perkembangan lebih lanjut atau menemukan keteraturan dan membentuk generalisasi. Yang keempat, belajar melibatkan diri secara emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Anak akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Cara-cara yang diperoleh dalam belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain akan menentukan sikapnya di kemudian hari. Yang kelima, belajar membentuk konsep tentang benar salah sebagai dasar membentuk nurani. Seiring berkembangnya anak, ia harus belajar pengertian baik, buruk, benar, salah. Sebab sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri saja, tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Menurut Elizabeth Holroyd, tugas-tugas perkembangan anak usia 4 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat dengan mengenali diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tingkatan nilai. Yang kedelapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Yang kesembilan, mencapai kebebasan pribadi. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan fisik. Jadi menurut seorang tokoh yaitu Kuhlen dan Thompson, yaitu mengemukakan terdapat 4 aspek perkembangan fisik dari seorang manusia. Yang pertama itu ada sistem saraf. Jadi sistem saraf ini yang sangat mempengaruhi perkembangan dari kecerdasan serta emosi manusia. Selanjutnya yang kedua itu ada otot-otot. Dia itu mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik seorang manusia. Yang ketiga itu ada kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin ini yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku yang baru. Misalnya pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu organisasi atau suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan yang keempat yaitu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi atau berat badan dari seorang manusia.
Nah, lanjut dari perkembangan fisik anak prasekolah. Sebenarnya proporsi tubuh badannya ini berubah secara dramatis. Pada usia 3 tahun, tinggi badannya itu mencapai sekitar 80-90 cm dengan berat badan sekitar 10-13 kg. Dan pada usia 5 tahun, tinggi badannya itu sekitar 100-110 cm. Pada bagian tulang kakinya itu juga tumbuh dengan cepat. Namun, perkembangan tengkoraknya tidak secepat usia sebelumnya. Tulang dan giginya juga semakin kuat, sehingga anak ini sudah mulai berani dan menyukai makanan dengan bentuk yang padat seperti daging, sayuran, buah-buahan, serta kacang-kacangan. Pertumbuhan otaknya pun pada anak usia 5 tahun mencapai 75% dari orang dewasa dan 90% pada usia 6 tahun. Pada usia ini juga tumbuh lapisan urat syaraf dalam otak yang terdiri dari bahan penyekat berwarna putih yaitu mielin yang tumbuh secara sempurna. Lapisan dari urat syaraf ini membantu transmisi impuls syaraf secara cepat yang memungkinkan pengontrolan terhadap kegiatan motorik lebih seksama dan efisien. Di samping itu, pada usia ini terjadi banyak perubahan fisiologis lainnya, seperti pernafasan menjadi lebih lambat dan mendalam, serta denyut jantung lebih lambat dan menetap. Perkembangan otak pada usia ini berlangsung sangat cepat. Otak bayi terdiri dari 100 miliar neuron saat lahir, dan masing-masing neuron atau sel saraf tersebut berkembang rata-rata 15.000 pada usia 3 tahun. Pada usia 3-6 tahun, pertumbuhan otak paling cepat terjadi di area frontal. Area inilah yang mengatur tentang perencanaan dan penetapan tujuan. Puncak pemadatan sinapsis dari korteks prefrontal memuncak pada usia 4 tahun, dan selaput lilin juga terus terbentuk. Sedangkan pada usia 6 tahun, otak telah mencapai 90% dari volume puncaknya. Pengalaman awal dalam kehidupan anak sangatlah penting, karena pembelajaran berlangsung lebih efisien di sepanjang jalur sinaptik yang sudah mapan. Penelitian neuroscience juga menunjukkan bahwa perkembangan otak selama 5 tahun pertama akan lebih cepat, intensif, dan juga sensitif terhadap pengaruh eksternal atau lingkungan. Dampak mendalam dari pengalaman awal pada perkembangan otak telah menjelaskan hubungan interaksi, alam, dan pengasuhan. Pengalaman memiliki efek langsung pada sifat fisik otak. Dengan mengikuti pendidikan usia prasekolah, dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan fungsi kognitif, motorik, dan juga fungsi eksekutif yang merupakan dasar membangun kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang baik. Lingkungan prasekolah memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi baik di dalam maupun di luar ruangan, dan yang paling penting adalah dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, juga menstimulasi pertumbuhan atau perkembangan sosial dan emosional. Pendidikan anak usia prasekolah seringkali dapat membantu mengetahui apakah anak memiliki kebutuhan khusus atau tidak, dan memberikan kesempatan untuk intervensi dini. Intervensi dini membantu untuk merawat kebutuhan anak-anak di tahun-tahun formatif mereka, yang biasanya menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada jika ditemukan dan diobati di kemudian hari. Selanjutnya adalah perkembangan psikososial. Menurut Erikson, perkembangan psikososial ini didasarkan atas prinsip epigenetik, yaitu bahwa perkembangan manusia dibagi dalam beberapa tahap, dan setiap tahapnya ini memiliki masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Psikososial juga adalah istilah yang mengacu pada kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang yang berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan yang ada dalam masyarakat. Menurut Erikson, ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial, yaitu yang pertama, ada pengembangan identitas ego, dan yang kedua, ada konflik. Yang pertama, pengembangan identitas ego. Artinya, identitas ego adalah kesadaran diri yang dikembangkan oleh manusia melalui interaksi sosial. Erikson menyebutkan bahwa identitas ego setiap manusia itu terus berubah karena pengalaman dan informasi baru yang diperoleh melalui interaksi sehari-hari dengan orang lain.
Selanjutnya ada konflik. Erikson meyakini bahwa akan ada konflik yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita berhasil melewati konflik yang terjadi pada diri kita, maka kita akan menjadi seorang individu yang kuat secara mental dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak berhasil dalam menangani konflik yang terjadi pada kita akan menjadi seorang individu yang secara nggak langsung tidak kuat untuk menangani konflik yang akan terjadi selanjutnya pada diri kita. Dalam perkembangan psikososial, menurut Erikson ada 8 tahapan, yaitu yang pertama, tahap membangun kepercayaan, yang kedua, tahap membangun otonomi, yang ketiga, tahap berinisiatif, yang keempat, tahap merasa mampu, yang kelima, tahap membangun identitas, yang keenam, tahap menjalin kedekatan, yang ketujuh, tahap dewasa, dan yang ke-8 yang terakhir, tahap kematangan. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, saya ingin mengatakan bahwa di slide ini walaupun ada 8 tahapan, tetapi saya akan menjelaskan hanya 3 tahap karena sesuai dengan judul materi kelompok kami, yaitu perkembangan anak usia prasekolah yang usianya itu 3-6 tahun. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, tahap membangun kepercayaan. Artinya, pada tahap pertama ini terjadi dalam bayi yang berusia 0-18 bulan. Tahap ini bisa terbilang sebagai tahap yang sangat kritis dalam membangun perkembangan psikososial anak, karena akan sangat dipengaruhi oleh ibu ataupun pengasuh yang menemani anak sehari-hari. Pada fase ini juga anak belajar mengenali apakah dunia yang ada di sekitarnya ini aman dan bisa dapat dipercaya atau tidak. Yang kedua, tahap membangun otonomi diri. Tahap psikososial kedua ini berlangsung dalam rentan usia 18 bulan sampai 3 tahun. Dalam fase ini, anak mulai mengembangkan otonomi yang ada di dirinya. Kemampuan melakukan sebuah hal secara mandiri menjadi proses stimulasi kemandirian, seperti contohnya toilet training, makan minum sendiri, berpakaian sendiri, mulai mencari, memilih dan bermain secara mandiri menjadi stimulasi krusial pada anak untuk mengembangkan kontrol yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir adalah tahap berinisiatif. Pada tahap psikososial yang ketiga ini terjadi dalam rentan usia 3-5 tahun. Dalam fase ini, anak mulai mencoba dan mengembangkan inisiatif yang ada pada dirinya. Anak mulai bertanya dan mencoba hal-hal baru yang ada di sekitar mereka. Menurut teori Jean Piaget, anak usia prasekolah berada di tahap praoperasi. Pemikiran praoperasi mendominasi selama tahap ini dan didasarkan pada pemahaman dunia yang mementingkan diri sendiri. Anak melakukan pendekatan egosentris dan mampu mendekati masalah hanya dari satu sudut pandang. Semua hal berkaitan dan bermakna tentang aku. Anak usia prasekolah mulai memahami konsep perhitungan. Mereka dapat menghitung 10 atau lebih objek dan setidaknya dapat menyebutkan 4 warna dan lebih memahami konsep waktu juga. Mereka tahu tentang hal-hal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti peralatan, uang, dan makanan. Pada usia ini, anak belum sepenuhnya memahami konsep kematian atau yang sifatnya permanen. Mereka mungkin bertanya, kapan kakek atau nenek mereka yang telah meninggal akan kembali. Anak juga terlibat dalam permainan fantasi atau khayalan. Mereka percaya bahwa pikirannya sangat kuat dan fantasi yang dialaminya melalui pemikiran magis memungkinkan anak-anak prasekolah untuk membuat ruang di dalam dunianya yang nyata. Melalui khayalan dan pemikiran magis, anak usia prasekolah memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang perbedaan di dunia sekitar mereka. Anak usia prasekolah juga sering memiliki teman khayalan. Teman ini berfungsi secara kreatif bagi anak usia prasekolah untuk mencontoh berbagai kegiatan dan perilaku serta praktik keterampilan berbicara. Teman khayalan inilah yang seringkali orang dewasa menganggapnya sebagai gangguan spiritual. Bukan ya teman-teman. Namun usia prasekolah tetap dapat dengan mudah beralih dari antara fantasi dan kenyataan pada sepanjang hari. Kemudian keterampilan bahasa pada periode toddler ditingkatkan pada periode prasekolah. Perluasan kosakata memungkinkan anak usia prasekolah untuk maju lebih jauh dalam pemikiran simbolis. Mampu berpikir tentang sesuatu tanpa adanya isyarat sensorik ataupun motorik yang mencirikan fungsi simbolik ini.
Anak-anak yang telah mencapai fungsi simbolik dapat menggunakan simbol-simbol atau representasi mental, seperti kata-kata, angka, atau gambar yang dilekatkan dengan makna oleh seseorang. Ini merupakan pencapaian penting bagi seorang anak. Anak-anak prasekolah menunjukkan fungsi simbolis dalam berbagai cara, misalnya imitasi yang tertunda, di mana anak-anak meniru suatu tindakan di beberapa titik setelah mengamatinya, dan menjadi lebih kuat setelah 18 bulan lamanya. Penanda lain dari fungsi simbolik adalah permainan pura-pura. Dalam permainan pura-pura disebut permainan fantasi atau bermain imajiner. Anak-anak menggunakan suatu objek untuk mewakili sesuatu yang lain. Misalkan, seorang anak mungkin menempelkan remote control ke telinganya sambil berpura-pura berbicara melalui telepon. Remote control adalah simbol untuk telepon yang ia sering melihat ketika ibunya menggunakan telepon. Sejauh ini penggunaan yang paling luas dari fungsi simbolik adalah bahasa. Bahasa pada intinya adalah sistem simbol. Misalnya, kata kunci adalah simbol untuk kelas benda yang digunakan untuk membuka pintu. Ketika kita melihat munculnya bahasa pada anak kecil, kita memiliki jendela yang lebih lebar dan jelas dalam meningkatkan penggunaan fungsi simbolik. Anak-anak juga mulai dapat memahami simbol-simbol yang menggambarkan ruang fisik, meskipun ini berlangsung cukup lambat. Saat mereka mendekati usia 5 tahun, kebanyakan anak prasekolah dapat melihat model skala sebuah ruangan, ditunjukkan pada model di mana mainan disembunyikan, dan anak-anak akan menemukan mainan di ruangan yang sebenarnya. Pemahaman kasualitas biasa menyatakan bahwa praoperasional belum dapat menalar secara logis tentang sebab dan akibat. Sebaliknya, anak-anak bernalar dengan transduksi. Mereka secara mental menghubungkan dua peristiwa, terutama peristiwa yang berdekatan, terlepas dari apakah ada hubungan sebab akibat secara logis atau tidak. Pemahaman identitas menjadi lebih teratur dan dapat diprediksi ketika anak-anak prasekolah mengembangkan pemahaman identitas yang lebih baik. Konsep bahwa orang dan banyak hal pada dasarnya sama bahkan jika mereka berubah dalam bentuk, ukuran, ataupun penampilan luar. Misalnya, ketika seseorang menggunakan wig tidak membuat seseorang menjadi orang yang berbeda. Sebaliknya, itu hanya mengubah dalam penampilannya. Sedangkan kategorisasi atau klasifikasi mengharuskan seorang anak untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Pada usia 4 tahun, anak-anak dapat mengklasifikasikan berdasarkan dua kriteria, seperti warna dan bentuk. Anak-anak dapat menggunakan kemampuan ini untuk mengatur banyak aspek kehidupan mereka, mengkategorikan orang sebagai baik atau buruk, dan sebagainya. Sedangkan prinsip kardinalitas adalah di mana anak-anak memahami bahwa jumlah item dalam satu set adalah sama, terlepas dari bagaimana mereka diatur, dan bahwa jumlah terakhir yang dihitung adalah jumlah total dari item tersebut. Dan hal ini mulai berkembang sekitar usia 2,5 tahun. Tempat pendidikan anak usia dini memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan kognitif anak-anak. Sangat penting bagi pendidik anak usia dini untuk memilih kegiatan yang tepat, sehingga balita mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Fakta menunjukkan bahwa periode usia prasekolah sangat penting guna membangun dasar untuk belajar pada periode usia sekolah. Selama masa prasekolah membangun fondasi, anak akan mulai terlihat dalam permainan yang memiliki tujuan. Anak-anak prasekolah mulai membentuk pemahaman baru, mereka memperluas pengalaman mereka dengan dunia di sekitarnya. Lanjut mengenai perkembangan moral serta spiritual dari perkembangan anak masa prasekolah. Yang belum tahu mengenai perkembangan moral, jadi perkembangan moral itu bisa disebut sebagai perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Dan pada masa anak-anak, perkembangan moral itu tidak begitu berkembang dengan pesat. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi disebabkan oleh pemikiran intelektual anak-anak itu belum bisa mencapai pemahaman mengenai prinsip-prinsip mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya mengenai kecerdasan spiritual. Jadi seorang tokoh bernama Dana Zohar dan Ian Marshall, ia mengemukakan bahwa kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan untuk menghadapi atau memecahkan persoalan dengan makna yang lebih luas atau lebih kaya. Jadi kecerdasannya ini untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya pengenalan serta
penanaman kecerdasan spiritual ini, si anak ini lebih dapat mengenal siapa Tuhannya, serta dapat mengetahui makna dari tujuan hidupnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada teori psikoanalisa tentang perkembangan moral. Jadi terdapat 3 kepribadian manusia. Yang pertama itu ada ID, yaitu struktur kepribadian yang terdiri dari aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Yang kedua itu ada ego, yaitu merupakan struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. Selanjutnya ada superego, yaitu struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial, yang mempunyai nilai dan moral, yang benar-benar memperhitungkan benar atau salahnya dari suatu kejadian. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa terdapat 3 struktur kepribadian dari manusia, yaitu yang pertama ada ID, ego, dan superego. Jadi, anak akan mulai mengalami perkembangan kepribadian superego pada usia 5 tahun. Dan ketika superego berkembang, maka suara hati akan terbentuk, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pada usia 5 tahun, seorang manusia telah menyelesaikan perkembangan moralnya. Perkembangan keterampilan motorik kasar. Perkembangan area sensorik dan motorik korteks cerebral memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara apa yang ingin dilakukan dan apa yang dapat mereka lakukan. Anak-anak prasekolah membuat kemajuan besar dalam keterampilan motorik kasar, seperti berlari, melompat, yang melibatkan otot-otot besar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan yang membutuhkan gerakan seluruh tubuh dan yang melibatkan otot-otot besar. Apa keterampilan motorik kasar sangat penting? Keterampilan motorik kasar penting untuk memungkinkan anak-anak melakukan fungsi sehari-hari, seperti berjalan dan berlari, keterampilan bermain, dan keterampilan berolahraga. Namun hal ini juga sangat penting untuk keterampilan perawatan diri sehari-hari, seperti berpakaian. Misalnya anak harus bisa berdiri dengan satu kaki untuk meletakkan kaki lainnya ke dalam celana tanpa terjatuh. Keterampilan motorik kasar yang seimbang, seorang anak akan banyak berusaha keras untuk melakukan tugas sehari-harinya. Keterampilan motorik kasar pada usia prasekolah yang berkembang selama bermain, seperti mengembangkan koordinasi otot besar melalui aktivitas yang memungkinkan untuk menarik, melempar, menangkap, dan menendang. Kemudian mengembangkan keterampilan berpergian dan keterampilan gerak motorik untuk bermanuver di lingkungan mereka. Kemudian mengembangkan keterampilan mengendalikan otot dan menyeimbangkan melalui aktivitas seperti berjalan, melompat-lompat, berlari, memanjat, dan sebagainya. Dan mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Tugas orang tua pada tahap perkembangan motorik kasar adalah memberikan pujian pada anak ketika mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Juga bisa mengecek lingkungan di rumah untuk keselamatan balita karena aktivitas fisiknya cukup banyak, dan menyediakan lingkungan yang aman untuk bermain dan bereksplorasi. Selanjutnya ada keterampilan motorik halus. Jadi keterampilan motorik halus ini berbeda dengan keterampilan motorik kasar. Kenapa berbeda? Karena di keterampilan motorik halus ini diperlukan untuk banyak aspek perawatan diri bagi seorang anak-anak. Seperti menggunakan sepatu, makan sendiri, membersihkan gigi sendiri. Di perkembangan motorik halus ini juga merupakan komponen penting untuk kesejahteraan bagi anak-anak itu sendiri. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena keterampilan motorik halus itu mengintegrasikan keterampilan dari setiap anak-anak itu sendiri. Motorik halus ini dalam perkembangannya juga memiliki aplikasi yang penting bagi keterlibatan anak-anak dalam bidang seni rupa, menggambar, serta pengalamannya yang menulis. Seperti contoh nih, saat seorang anak berusia 3 tahun, ia dapat menggerakkan setiap jarinya satu persatu, dengan ibu jari di satu sisi dan ibu jari di sisi lainnya. Hal itu memungkinkan dia untuk memegang alat dan krayon seperti orang dewasa. Pada usia 3 tahun, sampai dengan sekitar 4 tahun, anak-anak mulai menggunakan resletingnya dan kancing, yang menjadikan dirinya semakin mandiri saat berganti pakaian. Pada usia ini, anak-anak juga dapat memotong kertas menggunakan gunting. Selanjutnya, anak-anak usia 4-5 tahun terus mengasah keterampilan motorik halus mereka.
dengan mengembangkan lebih lanjut keterampilan mereka yang sebelumnya. Misalnya, sekarang anak itu dapat menekan dan membuka kancing pakaiannya. Keterampilan artistiknya juga mereka tingkatkan. Mereka dapat menggambar figur tongkat sederhana dan menyalin bentuk seperti lingkaran, huruf, kotak, serta kapital. Berikut ini ciri-ciri perkembangan sensorik. Yang pertama, pendengaran utuh saat lahir dan harus cepat demikian sepanjang usia prasekolah. Yang kedua, indera penciuman dan sentuhan terus berkembang sepanjang usia prasekolah. Yang ketiga, ketajaman visual terus mengalami kemajuan pada usia 5 tahun. Dan yang terakhir, penglihatan warna masih utuh pada usia tersebut. Kemudian, dalam perkembangan sensorik, terdapat permainan yang menciptakan kesenangan dan pengalaman belajar yang kreatif untuk anak-anak. Karena akan belajar keterampilan belajar seperti memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Caranya dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Permainan ini mempunyai efek bagi kemampuan kognitif, linguistik, dan sosial anak. Berikut ini contoh-contohnya, yaitu yang pertama, merangsang kemampuan linguistik. Ketika anak-anak diberikan sebuah permainan atau barang, maka akan belajar mengetahui makna dari sebuah kata baru. Contohnya, keras. Anak akan tahu artinya dan mungkin akan mengambil benda yang teksturnya keras menurut mereka. Yang kedua, membangun kemampuan kognitif. Apakah pernah menyuruh anak-anak untuk membangun suatu permainan dari balok kayu? Kalau belum, coba deh. Karena akan mengajarkan mereka untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan berpikir kreatif ketika memiliki kesempatan. Yang ketiga, mendorong bersosialisasi. Tentu permainan sensorik akan mendorong anak untuk bekerja sama. Mereka bisa membangun koneksi, mengembangkan kemampuan berbicaranya, belajar bergiliran, mengekspresikan diri, dan berkolaborasi dengan yang lain. Yang keempat, untuk kesehatan fisik. Semua anak berkembang dengan caranya sendiri. Ada yang bergerak dengan cepat, ada yang bergerak dengan lambat. Permainan sensorik adalah cara yang cepat untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. Lompat kodok, main bola, atau berjalan mengikuti garis akan sangat seru, dan hal tersebut merupakan contoh untuk mempercepat kemampuan sensoriknya. Selanjutnya mengenai perkembangan komunikasi dan bahasa dari anak prasekolah. Jadi kosakata pada anak usia 3 tahun itu terdiri sekitar 900 kata. Anak usia prasekolah itu dapat memperoleh sekitar 10 hingga 20 kata baru perharinya. Dan biasanya nih pada usia 5 tahun, mereka itu memiliki sekitar 2100 kata. Pada akhir prasekolah, anak itu akan menggunakan kalimat yang terstruktur, seperti orang dewasa pada umumnya. Anak-anak yang berusia 3 sampai dengan 6 tahun, itu mulai mengembangkan kemampuan untuk menggabungkan suara, suku kata, serta kata-kata saat mereka berbicara. Komunikasi bagi anak prasekolah itu juga bersifat konkret dan tidak bisa dianggap abstrak. Terlepas dari sifatnya yang spesifik, komunikasi di antara anak prasekolah itu bisa sangat kompleks. Dia mungkin bisa berbicara tentang mimpinya atau tentang fantasinya. Jadi selain mempelajari kata dan mempelajari cara menggunakan tata bahasa dengan benar, keterampilan bahasa reseptif anak-anak prasekolah itu juga harus disempurnakan. Anak-anak prasekolah sangat mudah untuk beradaptasi dengan suasana hatinya, suasana hati dengan orang tua mereka, dan dengan mudah menangkap emosi negatif dalam percakapan tersebut. Jadi ketika anak-anak prasekolah mendengar orang tua mendiskusikan atau menakut-nakuti mereka, imajinasi anak prasekolah dapat menyebabkan perkembangan ketakutan atau kesalahpahaman bagi diri seorang anak-anak tersebut. Perkembangan emosi dan sosial. Menurut Hartlock, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses bagaimana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial, terutama yang didapat dari tuntunan kelompok, serta bisa belajar bergaul dan bertingkah laku.
Hartlock juga menjelaskan bagaimana perkembangan emosi ini biasanya terjadi sangat kuat pada rentan usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,4 tahun. Biasanya keadaan emosi anak ini dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan biasanya anak sulit untuk mengungkapkan emosinya secara verbal, dan emosi pada anak juga pada umumnya mudah dikenali melalui tingkah laku yang mereka tunjukkan. Selanjutnya adalah Hartlock juga menyebutkan perilaku prososial yang umumnya terjadi pada diri anak diantaranya, yaitu yang pertama, meniru. Artinya anak suka melakukan perilaku orang dewasa yang ada di sekitarnya. Yang kedua, persaingan. Biasanya anak memiliki keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan teman sebayanya ataupun orang lain. Yang ketiga, bekerja sama. Artinya anak biasanya bermain secara kooperatif bersama temannya. Yang keempat, simpati. Anak menggambarkan perasaan belas kasih atas kesedihannya terhadap orang lain. Yang kelima, empati. Artinya menempatkan diri pada posisi kesedihan untuk seseorang. Yang keenam, ada dukungan sosial. Artinya dukungan dari orang yang ada di sekitarnya. Yang ketujuh, berbagi. Yang artinya memberikan suatu miliknya kepada teman ataupun orang lain sebagai bentuk kepedulian. Dan yang terakhir adalah perilaku akrab, yang artinya hubungan erat dan personal dengan orang lain ataupun teman sebayanya. Selain itu, perilaku prososial anak juga memiliki perilaku yang antisosial, yaitu yang pertama ada negativisme. Artinya perilaku ini biasanya melawan otoritas orang dewasa. Yang kedua ada agresif, yaitu artinya perilaku yang menyerang jika diganggu oleh orang lain. Yang ketiga adalah perilaku berkuasa. Biasanya dia menganggap kalau dirinya ini berkuasa dan menganggap semua benda itu miliknya. Lalu ada memikirkan diri sendiri, artinya dia lebih mementingkan kepentingan atau keinginan diri dia sendiri daripada mementingkan orang lain. Lalu ada merusak yang terakhir, yaitu artinya membanting atau menghancurkan barang-barang miliknya sendiri atau bahkan barang milik orang lain. Bagaimanakah perkembangan kepribadian itu pada masa-masa sekolah? Perkembangan kepribadian terjadi karena adanya penggunaan kreativitas dan keterampilan bermain. Pada tahap ini, anak-anak mungkin dapat melukis bersama dengan orang lain, belajar bagaimana memimpin dan mematuhi. Jika dia tidak dapat memilikinya, maka akan bersikap takut, kesulitan bergabung dengan kelompok, dan memendam perasaan bersalah. Pada masa ini, berkembang kesadaran dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan dan tanggung jawab. Anak mulai menemukan bahwa setiap keinginan tidak selalu dapat dipenuhi oleh orang lain. Oleh karena itu, diperlukannya sikap orang tua yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan tidak bersikap keras. Meskipun mereka mulai menunjukkan keinginannya untuk bebas dari tuntutan orang tua, namun pada dasarnya mereka masih membutuhkan perawatan, asuhan, curhatan hati, kasih sayang orang tua. Aspek-aspek perkembangan kepribadian anak prasekolah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dependence and self-image. Konsep anak prasekolah tentang dirinya sulit dipahami dan dianalisis karena keterampilan bahasanya belum jelas dan pandangannya terhadap orang lain masih egosentris. Selanjutnya, perkembangan sikap independensi dan kepercayaan diri anak tergantung pada cara perlakuan orang tuanya. Gaya perlakuan orang tua pada anak ternyata sangat beragam, seperti ada yang memanjakan, bersikap keras, dan penuh kasih sayang. Apabila anak terlalu dimanjakan, cenderung biasanya bersikap kurang bertanggung jawab terhadap sesuatu dan kurang mandiri. Salah satu penelitian Braumrin menemukan bahwa anak yang orang tuanya memberikan pengasuhan dan pemahaman serta memberikan arahan dan tuntutan, maka anak akan memiliki rasa percaya diri, bersikap ramah, mempunyai tujuan yang jelas, dan mampu mengontrol diri. Sementara, anak yang dikembangkan dalam keluarga yang serba berkecukupan dan semua apa saja diturutkan, maka anak akan cenderung tidak mempunyai arah hidup yang jelas dan kurang percaya diri. Kedua, yaitu inisiatif versus growth. Erik Erikson mengemukakan teori bahwa anak prasekolah mengalami satu krisis perkembangan karena mengalami konflik inisiatif dan growth. Pada tahap ini,
Anak sudah siap dan berkeinginan untuk belajar dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang berbahaya pada tahap ini adalah tersalurkannya energi yang mendorong anak untuk aktif karena mengalami hambatan dan kegagalan, hingga anak akan mengalami rasa bersalah. Faktor eksternal yang dapat menghambat perkembangan inisiatif anak diantaranya yaitu yang pertama, tuntutan kepada anak di luar kemampuannya. Yang kedua, sikap keras orang tua dalam memperlakukan anak. Yang ketiga, terlalu banyak larangan. Dan yang terakhir, anak kurang mendapat dorongan atau peluang untuk berani mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, dan tahu keinginannya. Selanjutnya ini ada faktor internal dan juga eksternal dalam perkembangan anak prasekolah. Yang pertama ini ada faktor dalam atau faktor internal. Jadi yang pertama itu ada genetika. Nah, si faktor genetik ini akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan kematangan dari tulangnya, alat seksualnya, sistem sarafnya, sehingga modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembangnya itu terdapat dari perbedaan ras, etnis, bangsa, dari keluarga, dari umurnya, dari jenis kelamin, dan juga dari kelainan kromosomnya. Selain dari genetika ini, ada juga faktor internal lainnya, yaitu pengaruh hormon. Jadi di pengaruh hormon ini terjadi sejak masa pranatal, yaitu saat janin berusia 4 bulan. Pada saat itu terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, yaitu hormon yang berpengaruh, terutama adalah hormon yang pertumbuhan sematotropin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Selain itu, kelenjar tiroid juga menghasilkan kelenjar tiroksin yang berguna untuk metabolisme saat maturasi tulang, gigi, dan juga otak. Nah, yang kedua ini ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar atau faktor dari lingkungan. Yaitu yang pertama, itu dari faktor pranatal atau selama dalam kehamilan. Jadi, dia itu menyangkut tentang gizi. Jadi, nutrisi ibu hamil ini akan mempengaruhi pertumbuhan janin tersebut, terutama selama trimester akhir kehamilan tersebut. Yang kedua ada mekanis, yaitu posisi janin yang abnormal dalam kandungan dapat menyebabkan kelainan. Yang selanjutnya itu ada toksik atau zat kimia atau radiasi. Selanjutnya ada kelainan dalam endoktrin. Selanjutnya ada infeksi TORCH atau penyakit menular seksual. Selanjutnya ada kelainan imunologi. Selanjutnya ada psikologis dari ibu tersebut juga berpengaruh dalam faktor eksternal tersebut. Selanjutnya di faktor eksternal ini ada yang kedua yaitu faktor kelahiran. Jadi misalnya riwayat penyakit dengan vakum ekstraksi gitu atau forceps itu dapat menyebabkan trauma kepala pada bayi, yang dimana hal tersebut dapat berisiko terjadinya kerusakan pada jaringan otak anak tersebut. Selanjutnya ada faktor dari pasca natal, yaitu seperti halnya masa pranatal. Faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak adalah gizi, penyakit kronis atau kelainan kongenital, lingkungan fisik dan kimia, psikologis, endoktrin, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulasi, dan juga obat-obatan. Elizabeth Horrocks ada beberapa caranya. Di antaranya yang pertama, mengenali ekspresi anak. Sejak usia 2 atau 3 tahun, sejatinya anak sudah mampu mengekspresikan perasaan melalui raut wajah. Selain itu, dengan memperhatikan dan mengenali ekspresi anak, orang tua lebih memahami kepribadian anak. Tipe-tipe kepribadian anak akan tercermin dari perilaku yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Anak prasekolah biasanya suka mengeksplor dan mencoba hal-hal baru. Hal ini merupakan sesuatu yang normal, karena masih banyak yang belum diketahui oleh anak prasekolah. Maka, salah satu penerapan psikologi kepribadian dalam memahami anak prasekolah adalah dengan memberinya kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang membuatnya tertarik. Yang kedua, tidak memaksa anak. Di usia 2-3 tahun, biasanya anak mulai mendefinisikan rasa aku, di mana berarti anak mulai menentukan karakternya sesuai dengan struktur, nilai, dan budaya di lingkungannya. Di masa ini, sebaiknya tidak memaksa anak untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Cukup pertengahan, kenalkan pada apa yang benar dan salah di lingkungan. Yang ketiga, membiarkan anak melakukan sesuatu dengan caranya. Pada anak yang berusia 2 tahun, anak sudah bisa mulai menunjukkan eksperimen dan mencari solusi atas permasalahan yang diberikan. Maka setelah di poin sebelumnya disebutkan bahwa dengan memberinya kepercayaan, maka juga dibiarkannya dengan memecahkan masalahnya sendiri.
Misalnya, ketika anak bermain dan memecahkan teka-teki, maka cukup amati anak tersebut dalam memecahkan permainan tersebut. Yang keempat, membuat anak merasa nyaman. Ketika anak merasa nyaman, anak akan lebih bebas bercerita dan mengajak orang tua terlibat dalam dunianya. Orang tua pun akan lebih mudah memahami kepribadian anak tersebut. Yang kelima, mengajak anak bertanggung jawab. Pada usia 1 hingga 3 tahun, anak sudah bisa mampu bertanggung jawab atas beberapa hal. Maka, orang tua bisa mencoba untuk memahami kepribadian anak dengan melihat caranya merespon sesuatu. Kebiasaan buruk tentu akan berdampak pada kesehatan dan mental anak. Berikut ini isu-isu permasalahan yang biasa terjadi pada anak masa prasekolah. Yang pertama yaitu obesitas. Di seluruh dunia diperkirakan 41 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami obesitas pada tahun 2016. Jika saat ini, maka diperkirakan 70 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas pada tahun 2025. Obesitas adalah masalah serius di antara anak-anak prasekolah. Kecenderungan obesitas bisa turun-temurun, tetapi faktor utamanya adalah lingkungan. Pertambahan berat badan yang berlebihan bergantung pada peningkatan asupan kalori, perubahan komposisi diet, penurunan tingkat aktivitas fisik, dan perubahan mikrobioma usus. Jadi, saat ini yang tepat untuk pencegahan obesitas pada anak masa prasekolah antara lain yang pertama, cara teratur makan malam bersama keluarga. Yang kedua, tiduran cukup. Yang ketiga, menonton televisi kurang dari 2 jam sehari. Tiap jam tambahan menonton TV di atas 2 jam meningkatkan kemungkinan obesitas pada usia 30 tahun sebesar 7%. Mungkin karena setiap tambahan jam menonton televisi menggantikan 1 jam aktivitas fisik. Yang kedua, kurang gizi. Di negara maju seperti Amerika Serikat, kelebihan berat badan atau obesitas adalah pola umum. Namun, berbeda di banyak negara berkembang. Pola yang berbeda pun muncul. Beberapa anak tampak memiliki berat badan normal, tetapi lebih pendek dari yang seharusnya untuk di usia mereka, dan lebih kurus dari yang seharusnya, atau mungkin mereka memiliki kekurangan dalam kognitif dan fisik. Bentuk malnutrisi ini seringkali merupakan akibat dari kelaparan yang kronis dan terus-menerus. Pada tahun 2017, sekitar 150,8 juta anak mengalami stunting dan 55,5 juta lainnya terbuang karena kekurangan nutrisi dan kalori yang memadai. Kekurangan gizi adalah penyebab mendasar pada sekitar sepertiga dari kematian anak di bawah 5 tahun di seluruh dunia. Anak-anak yang kekurangan gizi biasanya ditinggal di tempat yang sangat keadaan kekurangan. Efek spesifik dari gizi buruk sulit untuk ditentukan. Namun, secara bersama-sama kekurangan ini dapat berdampak negatif. Tidak hanya pada pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan psikososial. Yang ketiga, alergi makanan. 90% alergi makanan dapat dikaitkan dengan susu, telur, kacang tanah, kacang-kacangan, ikan, kedelai, gandum, dan kerang. Pada tahun 2012, sekitar 6 dari setiap 100 anak menderita beberapa jenis alergi makanan. Anak-anak yang menderita alergi makanan rata-rata lebih kecil dan lebih pendek dari anak-anak tanpa alergi makanan. Namun, anak-anak di berbagai budaya yang berbeda dengan berbagai alergi, termasuk alergi dalam dan luar ruangan, alergi kulit, dan alergi makanan, lebih mungkin untuk datang dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Perubahan pola makan, cara makan diproses, waktu pengenalan makanan, dan penurunan vitamin D berdasarkan paparan sinar matahari yang lebih sedikit, semuanya sebagai kontributor peningkatan angka alergi. Yang keempat, kesehatan mulut. Kesehatan mulut merupakan komponen penting dari kesehatan secara keseluruhan. Itu dimulai pada masa kanak-kanak dengan 2 area, yaitu menghisap jempol dan kerusakan gigi. Pada usia 3 tahun, semua gigi sulung atau bayi berada di tempatnya, dan gigi permanen yang akan mulai muncul pada sekitar usia 6 sedang berkembang. Dengan demikian, orang yang biasa dapat dengan aman mengabaikan kebiasaan umum menghisap jempol pada anak di bawah usia 4, jika anak berhenti menghisap ibu jari atau jari pada usia tersebut, gigi permanennya tidak akan terpengaruh. Kerusakan gigi pada anak usia dini seringkali berasal dari konsumsi susu manis yang berlebihan dan jus pada masa bayi bersama-sama dengan kurangnya perawatan gigi secara teratur. Yang kelima, maladjustment. Anak yang demikian sering disebut sebagai anak yang bermasalah.
Ada dua jenis maladjustment, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak puas terhadap tingkah lakunya, tetapi lingkungan sosial tidak dapat menerima. Misalnya saja, pada anak yang bersikap sangat sok puasa, si anak sendiri tidak merasa ada yang salah pada dirinya, sementara lingkungannya tidak bisa menerima itu. Yang kedua, tingkah laku diterima lingkungan sosial tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada anak. Misalnya, anak berpenampilan sopan, ramah, dan memiliki segala perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan. Padahal itu bukan tingkah laku yang sebenarnya ia ingin tampilkan. Anak melakukan hal itu karena terpaksa atau juga karena takut. Adapun beberapa ciri yang biasa muncul pada anak bermasalah diantaranya sebagai berikut. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, sering tampak depresi dan jarang tersenyum atau bercanda, suka mencuri benda-benda kecil walaupun sering dihukum, sering tenggelam dalam lamunan, sering bertengkar pada anak yang lebih kecil, merasa diperlakukan tidak adil, sangat cemas terhadap penampilan diri, tidak mampu mengubah tingkah laku yang salah walaupun sering dimarahi atau dihukum, dan suka berbohong. Hal yang paling mendasar dalam mencegah timbulnya masalah tersebut adalah usaha meningkatkan pengenalan terhadap diri dan lebih baik realistis dengan terhadap kemampuan sendiri. Yang keenam, egosentrisme. Seseorang dikatakan egosentris bila lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Mereka lebih banyak berpikir dan bicara mengenai diri sendiri dan aksi mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi. Umumnya, anak-anak masih egosentris dalam berpikir dan berbicara. Hal ini bisa merugikan diri sendiri dan sosial jika berkelanjutan. Karena umumnya begitu anak memasuki dunia sekolah, egosentrisme sedikit demi sedikit mulai berkurang. Ada 3 hal yang mendasari egosentrisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merasa superior. Karena merasa superior, anak egosentris berharap orang menunggunya, memuji staf terjangnya, dan diberi peran pemimpin. Mereka menjadi sok berkuasa, tidak peduli terhadap orang lain, tidak mau bekerja sama, dan sibuk bicara mengenai diri sendiri. Yang kedua, merasa inferior. Individu akan memfokuskan semua permasalahan terhadap diri sendiri karena merasa tidak berharga di dalam kelompok. Anak yang demikian biasanya mudah dipengaruhi dan selalu mau disuruh oleh orang lain. Karena selalu merasa bahwa andil mereka dalam kelompok sangat kecil, maka seringkali mereka justru diabaikan. Namun bukan berarti mereka tidak disukai. Yang ketiga, merasa menjadi korban. Perasaan tidak diperlakukan secara adil membuat mereka marah kepada semua orang. Rasa akibatnya, keinginan mereka untuk ikut andil dalam kelompok sangat kecil dan kelompok cenderung mengabaikan mereka. Apabila mereka menunjukkan kemarahannya secara agresif, maka kelompok akan menolaknya. Yang ketujuh, isolation. Anak yang terisolasi dari lingkungannya dan dapat terjadi karena sikap dan perilaku anak yang kurang disukai teman-temannya, atau anak sendiri yang tidak suka melakukan interaksi sosial dan menjalin hubungan pertemanan dengan orang lain. Adapun kategori penerimaan anak dalam lingkungan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Horlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, star, yaitu anak yang disenangi oleh lingkungannya sehingga populer. Yang kedua, estate, anak yang cukup dapat diterima lingkungan temannya sehingga cukup populer. Yang ketiga, climber, yaitu anak yang berusaha untuk diterima oleh lingkungan teman sebayanya dengan mengikuti keinginan atau peraturan lingkungan. Anak di sini selalu takut jika tidak mengikuti akan kehilangan teman. Selanjutnya, fringe atau pinggiran, yaitu anak seperti golongan climber tetapi lebih takut tidak dapat diterima. Selanjutnya, insecurity, yaitu anak yang ditolak lingkungan sebab mereka pemalu, menolak, atau membuat ulah yang negatif. Dan yang terakhir yaitu extrovert, yaitu anak yang terisolasi dari lingkungan teman sebayanya dapat karena tidak ada motivasi dalam diri anak itu untuk bergaul dengan lingkungannya. Kedelapan, yaitu agresif, merupakan dikalampun menyerang baik secara fisik maupun verbal atau baru berupa ancaman yang disebabkan adanya rasa permusuhan. Tingkah laku ini seringkali muncul sebagai reaksi terhadap frustasi, misalnya karena dilarang melakukan sesuatu. 9. Negativisme, perlawan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Perilaku ini biasanya dimulai pada anak usia 2 tahun dan mencapai puncaknya antara usia 3 sampai 6 tahun.
Ekspresi fisiknya mirip dengan ledakan kemarahan, namun secara bertahap berubah menjadi penolakan secara lisan untuk menuruti perintah. Masa ini biasa juga disebut dengan sebagai masa berkata tidak, karena hampir semua permintaan dijawab anak dengan berkata tidak. Masa ini akan berakibat buruk jika orang dewasa memperlakukan anak dengan paksaan, tekanan, ataupun menegurnya dengan kata-kata celaan yang bisa akan memperburuk keadaan. Dan yang terakhir yaitu prasangka. Krolak mengatakan bahwa prasangka ini terbentuk pada masa kanak-kanak tatkala anak melihat adanya perbedaan sikap dan penampilan di antara mereka, dan perbedaan ini dianggap sebagai tanda kerendahan. Pada perkembangan selanjutnya, prasangka muncul karena individu tidak berpikir positif terhadap kejadian yang dialaminya. Sekian pemaparan penugasan mata kuliah psikologi perkembangan dari kelompok kami mengenai materi perkembangan anak prasekolah. Semoga Ibu Fitri dan teman-teman dapat menikmati PPT Share yang kami berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.